Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tinjauan geohistori lenyapnya ibu kota kerajaan Majapahit. Nah, sebelum itu mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan nikmatnya. Kita dari kelompok dapat lancar dalam pembuatan video kali ini, terutama kepada pihak-pihak yang membantu kami, yaitu pada Bapak Blasius sebagai dosen pengampu mata kuliah dan teman-teman dari Offering C yang ikut dalam support kami dalam pembuatan video kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini nantinya video akan dibimbing oleh 3 orang, yaitu bersama saya Ilyas Solihadi dan 2 teman saya yang akan membantu menjelaskan mengenai tinjauan geohistori lenyapnya ibu kota kerajaan Majapahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Abdul Wahid dari Pendidikan Sejarah Offering C 2017 selaku anggota yang akan membahas mengenai tinjauan geohistori lenyapnya ibu kota kerajaan Majapahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Afa Aulia dari Offering C 2017, salah satu anggota dari kelompok 10. Ya, kembali lagi bersama saya. Nah, sebelum masuk ke penjelasan, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari tinjauan geohistori lenyapnya ibu kota kerajaan Majapahit. Nah, di sini ada 4 poin dari latar belakang kami, yaitu yang pertama dari peranan geohistori. Nah, geohistori di sini memiliki peran sebagai ilmu yang mengkaji dan membahas dari keterkaitan alam dan manusia. Nah, di mana peranannya sangat penting, di mana mengkaji alam yang memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial manusia. Yang kedua, kajian mengenai kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dan di Nusantara ini tercatat paling banyak ada di kitab, babat, dan juga prasasti. Nah, begitu juga dari kerajaan Majapahit, di mana kerajaan Majapahit banyak tercatat dalam kitab Pararaton dan juga kitab Kakawin Nagara Kertagama. Nah, dalam kitab-kitab tersebut dijelaskan bagaimana kehidupan dari kerajaan Majapahit, dari sosial ekonomi, kebudayaan, dan juga dari kejayaan-kejayaan kerajaan Majapahit. Begitu juga dari kemunduran dari kerajaan Majapahit. Yang ketiga, menjadi hal penting di sini adalah mengenai faktor kemunduran dari kerajaan Majapahit yang sangat megah di awalnya. Bagaimana sih kok bisa runtuh gitu? Nah, di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi, yaitu dari faktor politik, yang kedua dari faktor internal, yang ketiga dari faktor alam. Di mana dari ketiga ini dipaparkan oleh banyak ahli bahwa ini merupakan faktor penting dari lenyapnya ibu kota kerajaan Majapahit. Nah, namun yang jadi permasalahan dalam kali ini bahwa dari kebanyakan pembahasan mengenai runtuhnya kerajaan Majapahit sangat minim dari penjelasan mengenai tinjauan geohistori lenyapnya kerajaan Majapahit. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai keruntuhan dari kerajaan Majapahit ditinjau dari segi geohistori. Nah, setelah membahas latar belakang, kita akan membahas rumusan masalah, di mana ada 3 poin penting dari rumusannya, yaitu yang pertama, bagaimana persebaran dan kondisi situs dari peninggalan Majapahit di Trowulan. Yang kedua, ada bagaimana kondisi geografis dari kerajaan Majapahit pada saat itu. Yang ketiga, bagaimana hubungan dari kondisi alam pada saat itu dengan keruntuhan dari ibu kota kerajaan Majapahit. Nah, selanjutnya untuk bab 2, kajian paparan teori. Nah, yang pertama ada 7 unsur kebudayaan. Nah, di sini kami menganut dari Koncoroningrat, yaitu terdapat 7 unsur. Nah, 7 unsur tersebut bisa dilihat. Nah, dari 7 unsur tersebut, kelompok kami memilih dari 2 hal penting yang dapat menggali secara mendalam dari kajian runtuhnya kerajaan Majapahit. Nah, ada 2, yaitu ada sistem pengetahuan dan sistem peralatan dan teknologi.
Namun dari kedua itu, kami memfokuskan lagi untuk secara mendalam dan memfokuskan kajian kami, yaitu kami memilih dari sistem peralatan dan teknologi. Mengapa demikian? Karena yang mendasari kami adalah dari temuan dari berbagai situs-situs yang ada di Trawulan sana. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori peradaban. Jadi apa sih teori peradaban itu? Teori peradaban ini digunakan untuk mengkaji peradaban pada masa lalu melalui beberapa dimensi. Dimensi-dimensi tersebut yaitu meliputi yang pertama, dimensi kebentukan, yang kedua, dimensi keruangan. Dalam dimensi ini masih terbagi lagi, yaitu dimensi keruangan skala makro, skala semi mikro, dan skala mikro. Yang ketiga yaitu dimensi waktu, dan yang terakhir yaitu dimensi struktural. Dalam kajian ini, kami menggunakan dimensi keruangan skala mikro, karena pembahasannya yang meliputi wilayah yang kecil, yaitu terbatas pada wilayah ibu kota Kerajaan Majapahit. Teori selanjutnya yaitu teori mengenai determinasi lingkungan. Apa sih determinasi lingkungan ini? Jadi determinasi lingkungan ini menjelaskan bahwa kebudayaan merupakan produk lingkungan fisik yang terdiri dari lingkungan geografis, dari topografi, dan sumber daya alam yang ada. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persebaran situs-situs yang ada di Trawulan. Namun sebelum saya menjelaskan hal tersebut, saya akan menjelaskan mengenai letak dari ibu kota Kerajaan Majapahit ini. Ibu kota Kerajaan Majapahit ini terletak di Trawulan. Hal tersebut didasari karena letak Trawulan yang strategis yang dapat dilalui baik jalur darat maupun jalur air. Selain itu, seperti yang bisa dilihat di peta, Trawulan berada di tengah kota-kota tetangga seperti Singasari, Pasuruan, ataupun Kediri. Hal tersebut memungkinkan terjadinya kontak antara Trawulan dengan daerah-daerah tersebut. Selain itu, Trawulan juga berada di tidak terlalu jauh dari kota-kota pelabuhan pantai utara Jawa seperti Gresik, seperti Surabaya, seperti Pasuruan. Selain letaknya yang strategis, penentuan lokasi ibu kota Kerajaan Majapahit ini juga didasari oleh banyaknya situs-situs yang ditemukan di Trawulan, seperti situs Candi Gentong, seperti situs Segaran, situs pemukiman, lalu ada Sumur Upas atau Candi Kedaton, ada Candi Tikus, dan situs Gemitir. Penjelasan mengenai situs-situs tersebut akan dijelaskan lebih jelas melalui video berikut ini. Yang pertama adalah Candi Gentong. Candi Gentong ini terletak di Dusun Muteran, Desa Trawulan, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Pada awal ditemukannya Candi Gentong ini, keadaannya masih dalam kondisi tertimbun tanah atau teruruk tanah berupa gundukan-gundukan. Tertimbunnya candi ini diduga karena adanya kejadian alam pada masa itu. Selanjutnya penggalian pada candi ini dilakukan pada tahun 1990. Selanjutnya adalah Kolam Segaran. Kolam Segaran ini terletak di Dukuh Trawulan, tepatnya di depan Pusat Informasi Majapahit atau PIM. Kolam Segaran ini ditemukan pada tahun 1926 dengan kondisi struktur tembok batu bata merah yang masih dalam keadaan tertimbun tanah atau teruruk tanah. Kolam ini memiliki luas, yaitu 37 kali 125 meter dengan kedalamannya yaitu 2,8 meter. Selanjutnya adalah situs pemukiman. Situs pemukiman ini terletak di dalam Pusat Informasi Majapahit atau PIM, dan masih satu kompleks dengan Museum Trawulan. Situs ini memperlihatkan sisa-sisa pondasi bangunan yang diyakini sebagai bekas rumah masyarakat pada masa Kerajaan Majapahit. Pada awal ditemukannya situs ini juga sama dengan kondisi situs-situs lainnya, yaitu dalam keadaan tertimbun tanah atau teruruk tanah. Selanjutnya adalah Candi Kedaton atau Sumur Upas. Candi ini merupakan dua situs yang berada pada satu kompleks di Dusun Kedaton, Desa Setonrejo, Trawulan. Candi Kedaton sendiri terletak di sudut area situs berbentuk persegi panjang, sedangkan Sumur Upas sendiri berada di tengah-tengah area situs. Berdasarkan penggalian yang dilakukan oleh BPCB pada tahun 1995 sampai tahun 2001, ditemukan batuan-batuan yang terdiri dari batu umpak, batu lumpang,
gerabah, arca, dan pecahan-pecahan genting. Selanjutnya yaitu Candi Tikus. Candi Tikus ini terletak di Dukuh Dinu, Desa Temon, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Nama Candi Tikus ini diberikan karena pada awal ditemukannya candi ini berupa gundukan tanah. Gundukan tanah tersebut merupakan sarang dari tikus. Selanjutnya penggalian dari situs ini dilakukan berdasarkan laporan dari Bupati Mojokerto masa itu, yaitu Kromojoyo Adinegoro. Selanjutnya yaitu situs Gumitir. Pada awal ditemukannya situs ini berada di daerah pertambangan batu bata di Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Dengan kondisi yang sama dengan situs-situs yang pernah ditemukan di Trawulan, yaitu tertimbun tanah atau teruruk tanah. Situs Gumitir ini tersusun dari batu bata merah kuno dan berbentuk tembok. Fungsi situs Gumitir ini diduga sebagai talut untuk mencegah luapan banjir. Jadi, berdasarkan penjelasan mengenai situs-situs tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua situs yang ada di Trawulan pada awal ditemukannya itu dalam kondisi teruruk tanah atau tertimbun tanah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tertimbunnya situs-situs tersebut disebabkan oleh kejadian alam yang terjadi pada masa itu. Ya, selanjutnya akan dijelaskan mengenai peta fisiografi wilayah Majapahit. Nah, perhatikan peta berikut ini. Dapat dilihat bahwa Trawulan sebagai ibu kota kerajaan Majapahit terletak di antara paparan gunung, meliputi Gunung Penanggungan, Gunung Arjuno, Gunung Anjasmoro, Gunung Kamput atau Gunung Kelut, dan juga Gunung Kawi. Serta Trawulan juga terletak di antara dataran-dataran tinggi lainnya di daerah utara, selatan, dan juga barat. Selain itu, Trawulan sebagai ibu kota kerajaan Majapahit merupakan daerah yang berdekatan dengan daerah aliran sungai, di mana dapat dilihat di peta pada garis warna biru merupakan daerah aliran sungai Brantas yang merupakan sub-sungai besar di dekat daerah Trawulan. Selanjutnya, untuk menambah pemahaman teman-teman, dapat dilihat peta berikut. Peta berikut merupakan peta 3D dari Kerajaan Majapahit. Peta berikut merupakan peta kondisi geografi Kerajaan Majapahit pada zaman itu. Nah, dapat dilihat secara mendetail bahwa Kerajaan Majapahit terletak di antara paparan gunung, seperti yang dijelaskan sebelumnya, serta Kerajaan Majapahit terletak di antara berbagai daerah aliran sungai. Dapat dilihat juga simbol titik merah dan juga simbol merah marun merupakan daerah Trawulan sebagai tempat persebaran situs dari Kerajaan Majapahit. Jika dilihat dari lebih tinggi, Kerajaan Majapahit merupakan daerah yang sangat dekat dengan aliran sungai. Ini menunjukkan bahwa Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang sangat subur. Gunung api yang paling berperan dalam proses pembentukan lahan di daerah Trawulan adalah Gunung Api Anjasmoro dan Welirang. Batuan penyusun dari bentang lahan ini adalah aliran lava, piroklastika, dan breksilaharik.
Di beberapa tempat, batuan tersebut tersingkap dan muncul ke permukaan, sehingga jika terjadi banjir, material-material tersebut tererosi dan memberi kontribusi terhadap pembentukan kipas aluvial di daerah Trowulan dan sekitarnya. Ibu kota kerajaan Majapahit, yaitu Trowulan, secara fisiografi terletak di daerah dataran aluvial Jawa Utara atau Lembah Brantas dan subzon Ngawi dari zona Solo yang terdiri atas jajaran gunung api. Daerah ini terbentuk oleh endapan kipas aluvial Jatirejo yang berasal dari kompleks Gunung Anjas-Moro dengan gradien sekitar 2%. Di banyak daerah kipas aluvial ini menunjukkan adanya teras sungai sebagai bukti bahwa kali berangkal pada mulanya menunjukkan pola aliran teranyam. Morfologi daerah ini bergelombang landai membentuk pegunungan rendah dan lembah-lembah yang datar. Sebenarnya, apa sih kipas aluvial itu? Kipas aluvial merupakan endapan sedimen yang terdiri dari debu, batu, dan pasir yang tercampur dengan air, baik itu yang berasal dari dalam bumi maupun air hujan. Semakin besar letusan dari gunung tersebut, material yang dikeluarkan juga lebih banyak, serta semakin deras air yang tercampur dalam material tersebut, maka pembentukan dari kipas aluvial ini semakin luas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan peta perkiraan aliran lahar dari Gunung Anjas-Moro. Nah, Gunung Anjas-Moro ini terletak di sebelah tenggara dan selatan dari Trowulan. Pada bagian kaki dari Gunung Anjas-Moro ini terdapat kipas aluvial yang mengarah ke pusat ibu kota kerajaan Majapahit, yaitu Trowulan. Adanya kipas aluvial tersebut yang arahnya dari selatan menuju ke utara dan akhirnya terjadilah lahar dingin menyebabkan pada aliran sungai menjadi terbendung dan dampaknya terhadap ibu kota kerajaan Majapahit adalah bangunan yang terletak di hilir akhirnya tertutup oleh pasir yang terbawa aliran lahar dingin. Hancurnya kerajaan Majapahit dikarenakan ledakan gunung api yang disertai banjir besar. Kemungkinan besar adalah ledakan Gunung Welirang atau Anjas-Moro. Sedangkan kemungkinan kedua adalah aliran lahar dari piroklastik yang berasal dari Gunung Welirang. Arah aliran laut ini diperkirakan menuju ke utara dan barat laut, melalui Kali Gembolo dan anak-anak sungai Brantas lain yang berasal dari Gunung Welirang. Selain dilanda banjir lahar dingin, di Trowulan juga pernah terjadi penumpukan pasir tufa yang diakibatkan oleh letusan gunung api, baik yang diendapkan lewat udara maupun lewat air atau sungai. Sejarah mencatat bahwa selama kerajaan Majapahit berdiri, telah terjadi 8 kali letusan Gunung Kelut dan 19 kali setelah kerajaan Majapahit runtuh. Letusan-letusan Gunung Kelut selanjutnya ataupun erosi setelah letusan dapat menjadi penutup atau penimbun bangunan yang rendah seperti Candi Tikus, Kolam Segaran, dan lain-lain. Peristiwa meletusnya Gunung Kelut ini diberitakan dalam kitab Pararaton yang memuat informasi mengenai peristiwa vulkanik yang besar dan kemungkinan berkenaan dengan Gunung Kelut atau anak buahnya. Tubuh Gunung Kelut sebagian besar tersusun oleh endapan-endapan jatuhan dan aliran pirosklastika. Endapan-endapan tersebut merupakan material lepas dan sangat mudah tererosi dan tertransportasi oleh air hujan untuk membentuk endapan lahar di daerah yang lebih rendah. Aliran lahar yang terjadi setelah letusan merupakan bahaya sekunder yang cukup serius karena dapat terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama setelah letusan berakhir. Trowulan, yang merupakan ibu kota dari kerajaan Majapahit, hanya berjarak sekitar 40 km di sebelah utara Gunung Kelut. Pada letusan-letusan yang dihasilkan oleh Gunung Kelut,
menghasilkan endapan-endapan aliran dan jatuhan pirosklastika yang cukup tebal dan tersebar sangat luas di sekitar Gunung Kelut. Letusan-letusan tersebut diikuti oleh pembentukan endapan lahar, dan endapan lahar tersebut dapat menutupi dan menimbun wilayah yang sangat luas sampai mencapai jarak lebih dari 40 km di kaki dan dataran rendah di sekitar gunung. Pusat Kerajaan Majapahit terletak 40 km di sebelah utara Gunung Kelut, yang berarti masih termasuk dalam zona tersebut. Letusan dari Gunung Kelut ini membawa aliran lahar yang berasal dari gunung dan mengarah ke Sungai Brantas dan mengakibatkan terjadinya pendangkalan pada sungai. Pendangkalan yang sudah terjadi berkali-kali karena meletusnya Gunung Kelut ini membuat Sungai Brantas jadi tidak bisa digunakan sebagai jalur transportasi lagi. Jalur transportasi merupakan hal yang penting bagi suatu kerajaan. Apabila jalur transportasi terdapat masalah, maka hal tersebut berimbas pada kemunduran dari Kerajaan Majapahit. Sehingga lambat laun Kerajaan Majapahit mengalami kemerosotan dan akhirnya mendukung keruntuhan dari kerajaan tersebut. Hal ini menjadi bukti bahwa teori determinasi lingkungan di mana alam dapat mempengaruhi kebudayaan manusia terbukti dengan benar seperti yang terjadi pada Kerajaan Majapahit. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan dari kelompok. Berangkat dari geomorfologi yang terkait dengan lenyapnya ibu kota Kerajaan Majapahit ada dua, yaitu erupsi dari Gunung Anjas-Moro dan Gunung Kelut. Kedua hal ini merupakan salah satu penyebab dari lenyapnya ibu kota Kerajaan Majapahit. Hal tersebut menjadi salah satu penjelas dari teori determinisme lingkungan yang menyatakan bahwa lingkungan mempengaruhi peradaban manusia. Hal ini terbukti dari lenyapnya Kerajaan Majapahit ditinjau dari geohistori yang dipengaruhi oleh faktor alam. Selanjutnya, dari Gunung Anjas-Moro menyebabkan banjir lahar dingin. Dari banjir lahar dingin ini kemudian mengarah ke Trowulan sehingga menyebabkan rusak dan terpendamnya situs-situs dari Candi Gentong, Candi Tikus, Candi Kedaton, Kolam Segaran, situs pemukiman, dan situs Kumitir. Yang kemudian menjadi penjelas bahwa keruntuhan dari Kerajaan Majapahit dipengaruhi oleh faktor alam, terbukti dari banyaknya lumpur-lumpur yang terdapat di situs saat pertama kali ditemukan. Untuk yang erupsi dari Gunung Kamput atau Kelut, erupsinya menyebabkan pendangkalan di Sungai Brantas. Sungai Brantas merupakan jalur transportasi bagi Kerajaan Majapahit untuk melakukan perdagangan dan aktivitas kerajaan. Terjadinya pendangkalan di Sungai Brantas sangat berpengaruh terhadap Kerajaan Majapahit karena jalur transportasi kerajaan sudah tidak bisa digunakan lagi. Dari banjir lahar dingin dan pendangkalan Sungai Brantas termasuk dalam dimensi keruangan yang mencakup skala mikro. Maksudnya adalah skala mikro di sini mengarah pada daerah Mojokerto dan Trowulan sebagai pusat dari Kerajaan Majapahit dan juga daerah perkiraan dari banjir lahar dingin yang mengenai situs-situs dari Gunung Anjas-Moro dan Gunung Kelut, sehingga mendukung teori bahwa salah satu faktor yang mendukung runtuhnya ibu kota Kerajaan Majapahit adalah dari faktor geografis. Terima kasih.